Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fitur yang ada pada Microsoft Word, yaitu Mail Merge. Mail Merge adalah fitur yang ada pada Microsoft Word yang berguna untuk membuat surat atau dokumen yang memiliki isi yang sama. Diingat, memiliki isi yang sama, namun identitas penerimanya berbeda. Jadi, jika identitasnya berbeda namun isinya berbeda, kita tidak bisa menggunakan fitur Mail Merge ini. Karena untuk syarat menggunakan Mail Merge harus memiliki identitas yang berbeda dan isinya sama. Jika isinya berbeda, kita tidak bisa menggunakan fitur Mail Merge ini. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh cara penggunaan Mail Merge dan menampilkan data Mail Merge. Bisa disimak pada cara berikut ini. Di sini saya memiliki dua file, di mana yang pertama adalah file Excel dan yang kedua adalah file Microsoft Word. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk file Excel, ini adalah berisikan data siswa dengan nilainya dari masing-masing mata pelajaran. Di mana bisa kita lihat di dalam Microsoft Word di sini memiliki nama yang berbeda atau nama penerima yang berbeda pada rapot di sini. Sedangkan format untuk penilaiannya isinya sama. Contoh di sini pada mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika hingga dengan IPAS, di sini memiliki format penilaian rapot di mana ada KPK sebagai KKM, ada nilainya, ada predikat dan keterangan. Di sini memiliki format yang sama. Namun di sini kita bisa lihat ada nama peserta didik, NIS dan NISN sebagai nama penerima yang berbeda. Nah, di sini karena sudah memenuhi syarat untuk menggunakan fitur Mail Merge, di mana Mail Merge itu memiliki syarat yaitu isinya harus sama, namun penerimanya berbeda. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur Mail Merge untuk menghemat waktu melakukan pengisian dokumen. Nah, contoh di sini saya akan menampilkan data rapot dari masing-masing peserta didik tadi. Caranya di sini kita akan memanfaatkan fitur Mail Merge. Di sini kita bisa memilih menu surat atau mail, kita pilih penerimanya. Terus pilih gunakan daftar yang ada. Nah, di sini kita cari daftar yang ada. Kita pilih di unduhan karena datanya saya taruh di unduhan. Nah, di sini kita pilih data nilainya. Terus kemudian kita buka. Setelah klik OK. Untuk mengecek datanya apakah sudah masuk atau tidak, kita ceknya di bagian edit penerima data. Nah, di sini kita lihat bahwa data penerimanya atau data dari masing-masing peserta didik sudah masuk di sini. Nah, sekarang cara menampilkannya seperti apa? Nah, kita klik di sini, kita pilih di bagian nama dulu. Nah, untuk menampilkan kita pilih yang sisipkan penggabungan bidang. Atau jika kalian menggunakan Microsoft Word yang menggunakan bahasa Inggris, tinggal ingat gambar seperti ini. Kita klik, nah, gambarnya nanti isinya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya, kita tinggal klik panah ke bawah ini. Nah, di sini akan muncul isi dari nama tabel yang ada di Microsoft Excel. Nah, tabelnya seperti ini, kita bisa lihat, kita samakan. Ada nomor, nama, NIS, NISN, KKM, dan lain-lain. Di bagian atas ini yang nanti sebagai acuan untuk menampilkan data nilainya. Nah, kita pasang dulu. Kita tampilkan. Kita klik panah ke bawah, kita pilih nama. Dan untuk NIS-nya kita klik, kita sesuaikan NIS. Kita klik lagi. Nah, kita tampilkan NISN. Sampai di sini kita sudah menampilkan data nama dari masing-masing peserta didik. Untuk menampilkan hasilnya, kita klik petinjau hasil. Nah, di sini. Untuk melihat apakah data dari peserta didik sudah masuk semua, kita klik bagian kanan dan kiri. Nah, kita cek di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa data dari masing-masing peserta didik sudah masuk di sini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari masing-masing mata pelajaran di sini.
Nah, kita klik di sini nilainya. Oke. Kita pilih di sini. Yang pertama kita taruh di sini bagian KPK agama ya. Kita pilih yang di sini KKM-nya PAPB dan nilainya PAPB itu apa? Dan predikatnya dan keterangannya apa? Kita lanjut ke PPKN. Kita tampilkan predikat dari PPKN. Ini kita lakukan hingga semua nilai dari mata pelajaran sudah masuk semua. Di sini kita tampilkan. Sampai di sini kita sudah menampilkan atau sudah memanfaatkan fitur file merge. Kita tampilkan data nama peserta beserta nilainya. Sampai di sini kita sudah menerapkan fitur file merge secara penerapan yang ada di dunia nyata. Ini bisa kalian lakukan. Syaratnya dalam membuat file merge, kalian harus menentukan terlebih dahulu format apa yang akan teman-teman nanti gunakan atau anak-anak yang nanti akan gunakan untuk menampilkan fitur file merge ini. Yang tentunya harus memenuhi syarat tadi, di mana memiliki penerima yang berbeda atau dia kata lain di sini data hasilnya yang kita tampilkan itu dari data tiap orang yang berbeda, tapi isinya datanya ini sebenarnya sama, hanya nilainya saja yang berbeda. Contoh di sini kan pada rapot tentunya nilai mapelnya pasti sama dari masing-masing anak. Jadi setiap anak contohnya ada di kelas 10, dia pasti diajar ada mata pelajaran agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Namun mereka memiliki nilai yang berbeda dari masing-masing peserta didik. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan karena memiliki isinya sama, namun nilainya berbeda di sini. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fitur merge itu karena sudah memenuhi syarat bahwa isinya di sini sama, nilai penerimanya berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk contoh menampilkan data menggunakan fitur merge. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.